Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema Iman yang Teguh. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Arlianus Lerosa. Apa kabar Bapak? Selalu baik. Selalu baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih loh Pak, selalu juga bersedia hadir menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Ya, makanya sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Kami mengundang para sahabat untuk belajar bersama kami dalam mengulik Alkitab, mendalami kitab suci, sembari melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kami juga mengundang para sahabat sekalian untuk terlibat bersama kami secara interaktif, baik mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan kemudian mengulik di bawah tema Iman yang Teguh, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mencipta kemungkinan bagi kami saat ini untuk belajar bersama. Engkau yang menyiapkan segala sesuatu, baik seluruh peralatan di studio maupun seluruh kru yang bekerja untuk menyiapkan acara ini, juga host dan hamba-Mu sebagai narasumber. Maka kami percaya Engkau pun yang akan menolong kami, supaya dengan demikian percakapan kami, ulikan Alkitab pada episode kali ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi hidup kami dan menolong kami semakin dekat pada Tuhan, semakin mengenal kehendak Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh acara ini, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Para sahabat juga silakan mengikutinya dengan Alkitab masing-masing. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada perasaan terhenyak di diri saya membaca ini Pak, tapi itu hal lain. Saya mau langsung ke teks Alkitab yang menjadi bahan ulikan kita, karena nanti itu saya kira akan saya tanyakan juga sementara ini. Saya bacakan kembali ayat 21 dan 22 dari pasal ini. Dikatakan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Seruan perempuan ini ya Pak berbeda, orang Kanaan ini kepada Yesus seorang Yahudi. Apa maksud ini dibuka dengan dua ayat yang barusan saya baca ini? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, Pendeta Tika, saya ingin mengatakan begini dulu.
perjalanan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, ya, menuju ke arah yang semakin dewasa, semakin matang, itu ternyata tidak selalu mudah. Ya. Ya. Dari pengalaman-pengalaman dan pengamatan-pengamatan, sering sekali saya menemukan bahwa dalam proses pertumbuhan iman itu banyak orang yang tersandung. Ya, banyak orang yang tersandung lalu berhenti, stagnan dalam pertumbuhan imannya karena mereka tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Suatu saat misalnya ada seorang ibu datang kepada saya untuk meminta mendoakan suaminya. Ya, ibu ini datang, Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Ibu ini bercerita bahwa selama bertahun-tahun ini ia telah berdoa dan juga mengajak suaminya untuk ke gereja. Jadi suaminya ini belum ke gereja. Baik. Sementara sang istri adalah sangat rajin ke gereja. Ya. Ia berdoa supaya suaminya juga mau ke gereja. Dan dia percaya, ibu ini percaya, dia cerita begitu, oleh ketekunannya berdoa dan karena ia terus-menerus mengajar dengan baik tentunya, cara mengajarnya bukan memaksa, suaminya mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat berarti. Paling tidak suaminya tidak lagi mencari-cari kegiatan lain di hari Minggu yang dulu suka dia lakukan. Begitu hari Minggu dia bilang kita pergi ke sini, kita mau ke kunjungin ini, mau jalan-jalan, supaya istrinya nggak ke gereja. Paling tidak sekarang ini suaminya tidak lagi mencari-cari kegiatan supaya untuk menghalangi sang istri ke gereja. Baik. Malah suaminya sudah mulai mau mengantar. Wow. Dan dia bilang ini perubahan yang besar, Pak. Dulu dia cari-cari alasan untuk menghalangi, sekarang ia antar. Nah, beberapa bulan yang lalu si istri ini melanjutkan ceritanya. Suaminya sudah mulai mau datang ke gereja. Ia mulai ikut berkebaktian. Wow, perubahan yang besar. Ya. Sampai suatu saat ia ditipu oleh seseorang yang justru dikenalnya di gereja. Jadi udah berusaha keras sang istri, didoakan dari menghalangi, mengantar ke gereja. Lalu udah ke gereja, ia ditipu. Sejak mengalami penipuan itu, suaminya tidak pernah lagi mau ke gereja. Bahkan apa yang sudah ia mulai, ia bisa berdoa biasanya, tidak mau lagi juga berdoa. Pada kesempatan lain, seorang aktivis datang kepada saya dan meminta saya untuk mengunjungi anggota jemaat yang sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Jadi bertahun-tahun nih anggota tapi nggak ngapa ke gereja. Nah, anggota jemaat ini menurut cerita ini kecewa dan tersinggung pada sikap salah seorang penatua pada waktu itu, udah lama sekali. Dan sejak ketersinggungannya itu ia tak mau lagi ke gereja. Walaupun ia udah dikunjungi atau dilawat oleh beberapa kali oleh tim pelawat, udah ayolah, mari kembali bersama-sama, kami kehilangan engkau, tetap tidak mau. Nah, kisah-kisah ini ya tentu bisa kita perpanjang nih, kisah-kisah orang yang kecewa-kecewa dan lalu nggak ke gereja, mandek, banyak, pundung, saya pun percaya teman-teman kita nih yang lagi bersama dengan kita sekarang, para sahabat DKB ini mungkin juga pernah melihat orang yang seperti ini. Saya tidak bermaksud mau mengumpulkan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau dua kasus tadi saya ceritakan di sini, saya semata-mata untuk menolong kita karena sama menggambarkan bahwa untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan itu, untuk mendapatkan belas kasih Tuhan itu berupa keselamatan yang sejati dan abadi itu, supaya tema kita tetap teguh dalam iman kepada Kristus itu ternyata tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi. Ini statement saya pertama bahwa untuk teguh dalam iman itu tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan yang perlu kita hadapi. Baik, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Pak. Apa yang itu kan baru pengantar dari Bapak. Sebelum menjawab pertanyaan, Bapak kasih ini dulu, pendahuluan dulu. Kembali ke pertanyaan saya tadi, Pak. Apa yang harus kita
Saya mulai dari diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Kita lakukan agar iman kita itu teguh di tengah banyaknya tantangan dalam kehidupan ini. Lalu tadi Bapak bilang juga bahwa tidak mudah menghadapi tantangan itu, bahkan kadang-kadang kita hilang di tengah tantangan. Gimana caranya kita bisa melewati tantangan itu? Apa saja yang perlu kita siapkan sehingga kedekatan kita dengan Allah tidak akan digoyahkan bahkan oleh tantangan yang mencoba menarik, menghempas kita, Pak. Oke, saya kira kisah perempuan Kanaan ini dapat menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, bolehkah saya meminta tolong berarti membaca kembali ayat 22 ya, supaya kita bertolak dari situ. Baik. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya. Dari nas ini kita menemukan minimal dua hal yang sangat penting untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi. Yang pertama adalah bahwa iman itu tumbuh dan menjadi teguh melalui pendengaran. Iman itu bertumbuh dan menjadi teguh. Nanti kita lihat pada kisah selanjutnya, ini teguh sekali perempuan Kanaan ini. Tapi itu tumbuh itu mulai dari mana atau melalui pendengaran. Perempuan Kanaan ini datang dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan anak Daud. Ini sekonyong-konyong dia mengatakan seperti sekonyong Tuhan, anak Daud. Sejumlah penafsir mengatakan bahwa kabar tentang Tuhan Yesus pada waktu itu yang memang sudah tersebar di berbagai penjuru. Ya, Tuhan Yesus telah ngetop lah. Nah, dan perempuan itu ternyata orang Kanaan ini pernah mendengarkan kabar, baru pernah mendengarkan kabar tentang kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, jadi imannya kepada Tuhan Yesus, ya, dia belum mengaku percaya. Tapi itu bisa kita lihat di mana dari sapaannya, yaitu apa? Tuhan anak Daud. Jadi imannya kepada Tuhan yang saya bilang indikasinya adalah sapaannya kepada Tuhan itu tumbuh apa? Melalui apa? Melalui pendengarannya, melalui pemberitaan yang pernah ia dengarkan, walaupun ia mendengarkan secara tak langsung. Ya. Jadi sekali lagi iman itu keteguhannya tumbuh melalui pemberitaan yang pernah ia dengarkan walaupun secara tidak langsung. Jadi seperti saya katakan tadi, iman itu dapat bertumbuh dan kemudian menjadi teguh meskipun ada tantangan yang hebat. Tadi waktu saya kayak contoh tadi itu, ketika kita mau mendengarkan pemberitaan tentang Yesus. Ya, bagi kita pada masa kini sebenarnya ini sudah semakin mudah dan lengkap, nggak sepotong. Tadi kan hanya pernah pemberitaan tak langsung. Kita sekarang lebih gampang. Sebab apa? Kita bukan saja dapat mendengar kabar tentang Tuhan Yesus dari orang lain, tapi kita dapat membacanya secara langsung dari mana? Dari kitab suci. Ya, kita dapat membacanya secara langsung dari kitab suci. Persoalannya adalah, walaupun sudah tersedia semua itu, seberapa serius, seberapa banyakkah kita memberi waktu untuk membaca Alkitab? Seberapa banyakkah waktu yang kita luangkan, sisihkan, bukan sisakan, sisihkan untuk mendengarkan khotbah-khotbah, mengikuti acara-acara seperti ini, PA, ya, ngulik Alkitab. Firman Tuhan melalui ngulik Alkitab kali ini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita dalam menghadapi tantangan dalam proses pertumbuhan iman itu ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pembacaan Alkitab dan atau pendengaran firman Tuhan yang kita lakukan. Ditentukan oleh itu seberapa kuat kita menghadapi tantangan, seberapa banyak waktu, seberapa serius dan bermutu kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam membaca kitab suci. Begitu, dari tiga. Baik, jadi butuh pendengaran tentang firman Tuhan, dan Bapak bahkan menggarisbawahi bahwa sebetulnya kita bukan hanya mendengar, kita dimudahkan dengan kita dapat membaca. Ini mungkin bisa tertinggal, Pak. Di zaman sekarang, Pak, dengan pakai gadget tidak tertinggal, Pak. Ini bahkan kemana-mana bisa dibawa. Kalau ini Alkitab, ini menjadi Alkitab. Jadi kita bahkan lebih mudah. Nah,
Tetapi persoalannya yang seperti Bapak barusan katakan adalah bahwa seberapa banyak waktu yang kita berikan, kita menyisihkan waktu kita, bukan menyisakan. Lalu kemudian saya berpikir, Pak, ini berarti bicara juga tentang disiplin. Kita mendisiplinkan diri kita untuk membaca kitab suci pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu supaya kita mengalami pertumbuhan. Namun Bapak baru mengatakan satu hal. Tadi Bapak mengatakan ada dua hal atau tentang Matius 15 ayat 22 ini saja. Pertama sudah Bapak jelaskan. Saya ingin menanyakan yang kedua pada Bapak. Tapi sebentar, Pak. Kita mau break dulu. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Arlianus Sarosa yang menjadi narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi sahabat yang baru saja bergabung dengan kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema iman yang teguh. Para sahabat yang mau berinteraksi dengan kami dapat melakukannya baik memberikan komentar ataupun pertanyaan melalui chat room yang tersedia. Saya langsung balik ke Bapak Pendeta yang tadi sudah menjelaskan satu hal mengenai, kita baru mengulik satu ayat nih ya, ayat 22, ada dua hal bahwa pertama iman itu tumbuh melalui pendengaran. Lalu yang kedua apa, Pak? Yang kedua gini, iman itu mendapat daya dorong dari pengalaman-pengalaman konkret. Jadi kalau kita hanya mendengarkan dan kita di kamar, nggak pernah kemana-mana, ya enggak. Nggak berhasil banyak. Nggak berhasil karena diam terus di situ ya. Jadi iman itu mendapat daya dorong dari pengalaman-pengalaman konkret. Di dalam Matius pasal 15:22 tadi misalnya, ini perempuan Kanaan itu kan mendapat motivasi dari apa? Dia dapat motivasi yang hebat dari keadaan anaknya yang sedang sakit. Dari pengalaman, dari kesusahan, dari penderitaan. Anak sakit memang biasanya penderitaan ibu lebih besar daripada penderitaan yang sakit sendiri. Hatinya galau ya. Pengalaman pahit yang ia alami ini tidak ia pakai sebagai kesempatan untuk membiarkan dirinya secara terus-menerus di dalam kegelapan. Ia misalnya tidak, walaupun dapat ya, ia dapat memohon kesembuhan kepada dewa-dewa orang Kanaan ya. Atau ia bisa mengandalkan saja ilmu pengetahuan kedokteran yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Itu ia bisa lakukan. Tapi perempuan ini memanfaatkan pengalaman itu, ia jadikan sebagai titik tolak penyerahan dirinya kepada Tuhan. Ia menggunakan pengalaman yang tidak baik ini, dalam tanda kutip, pengalaman menderita ini sebagai titik tolak kedekatannya kepada Tuhan. Saya kira ini sangat penting. Mengapa? Sebab dalam hidup ini ada banyak orang yang justru sebaliknya memanfaatkan pengalaman pahit secara negatif. Kalau perempuan Kanaan ini memanfaatkan pengalaman pahit, pengalaman menderita secara positif, ia mau dekat dengan Allah. Oleh itu jadi pemicu. Ada banyak orang yang justru memanfaatkan itu dengan negatif.
suami sang ibu yang saya ceritakan tadi misalnya Ya, di awal ya, betul. misalnya kan dia punya pengalaman ditipu, Iya, negatif, kepahitan. kepahitan. Pengalaman ditipu itu ia jadikan sebagai bahan bakar untuk kekecewaan. Iya, Ia tidak mau ke gereja karena kecewa pada orang yang menipunya. Menipunya. Yang salah siapa? Yang ditinggalkan siapa? iya. Bahkan tidak mau berdoa lagi Tidak mau juga. berdoa lagi. Iya. Ya, pemanfaatan pengalaman pahit secara negatif ini membuat ia kehilangan kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah, sebagaimana yang dialami oleh Perempuan perempuan Kanaan. Kanaan. Ya. Ya. Tanpa mengabaikan rasa sedih, kekecewaan karena ia ditipu, kita Betul. tentu mengerti itu. Pasti ada kekesalan, ada kepedihan. Ya. Pengalaman ini mestinya kan dapat ia pakai secara positif. Ya. Untuk menolongnya semakin mengenal Allah. Bahwa ternyata hanya Allah saja yang tak akan mengecewakan. Orang di gereja ternyata Mengecewakan. bisa mengecewakan, Menipu. menipu. Hanya Allah yang tak mengecewakan. Sayangnya bukan cara positif yang ia pilih untuk memaknai, melihat pengalamannya. Karena itu kita tidak boleh meniru hal seperti ini. Ya, tentu. Yang perlu kita tiru adalah sikap perempuan Kanaan itu. Iya. Pengalaman pahit ia jadikan titik tolak kedekatannya kepada Tuhan. Pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita alami, mari yang nggak sesuai dengan kehendak, mari kita pakai itu seperti perempuan Kanaan ini menjadi pemicu kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, kita jangan sebaliknya memanfaatkan pengalaman-pengalaman negatif itu dengan cara yang negatif juga. Baik. Pak, hal kedua dari ulikan ayat 22 ini bagi saya secara personal ini menjadi sebuah pendorong untuk menyadari bahwa seharusnya kepahitan hidup, pergumulan hidup bukan membawa saya jauh dari Tuhan, tapi justru mendorong saya untuk dekat Tuhan, melihat bahwa Tuhan loh baik. Ya, tadi kan orang pahit itu kan rugi dua kali sebenarnya. Udah rugi ditipu, sekarang rugi jauh dari Tuhan. Iya, oke, Pak. Walaupun itu menarik sekali buat saya, tapi saya ingin lanjutkan ke ayat 23, Pak. Karena saya yakin ini akan jauh lebih menarik lagi di sepanjang ayat-ayat yang akan kita ulik. Saya mau ke ayat 23 ya, Pak. Saya baca dulu. Ya. Dikatakan dalam ayat 23, tetapi Yesus setelah permintaan perempuan itu yang begitu udah mengatakan Tuhan anak Daud ya. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada yang datang sama Bapak, saya datang, Pak tolonglah saya ini. Bapak diam aja. Kalau saya sih Pak, aduh keterlaluan ini Bapak. Tapi oke lah Pak, supaya saya nggak salah paham dan para sahabat tidak salah paham, apa sebetulnya yang hendak dikatakan nas ayat 23 ini kepada kita Pak? Ya, saya kira gini, nas ini hendak mengingatkan kita, ya semua kita tanpa kecuali, agar kita tidak memusatkan perhatian pada manusia. Baik. Ya, dalam hidup beriman kita kerap kali lebih mengarahkan pandangan kita kepada orang-orang yang menurut kita lebih rohani, lebih dewasa rohaninya dibanding kita. Kita sering mengarahkan pandangan kita misalnya kepada pengurus lembaga-lembaga pelayanan, kepada penatua di gereja, kepada pendeta, kepada aktivis gereja dan lain-lain. Kita pusatkan ke sana. Kalau ini yang terjadi, maka kita pasti mengalami kemandegan. Mandek. Iman kita akan mudah goyah, tidak teguh. Di dalam Matius 15 ayat 23b tadi misalnya kan dikisahkan bahwa apa tadi? Murid-murid Yesus datang dan meminta apa kepada Tuhan? Murid-muridnya datang kepada Yesus mengatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Mereka malah nyuruh Tuhan. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, kalau sekali lagi kalau perempuan Kanaan ini misalnya terlalu memperhatikan yang dikatakan oleh para murid Yesus, orang dekat Yesus yang mestinya jadi panutan, yang mestinya welas asih seperti Yesus, maka kemungkinan besar ia akan mundur. Iya. Gimana murid-muridnya begitu? Ngalangin. Bukan menghalangi, kasar, suruh dia pergi. Iya. Tapi nas kita, firman Tuhan mencatat bahwa
perempuan Kanaan itu tidak mempedulikan sikap para murid karena perhatiannya sepenuhnya ia tujukan kepada Yesus. Ya, ini meneguhkan kembali apa yang 2 minggu yang lalu kita percakapkan dalam Alkitab. Ya, fokus pada Tuhan. Ya, fokus pada Tuhan. Nah, sikap seperti inilah yang perlu kita kembangkan agar iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Jangan sampai sikap orang lain siapapun dia. Ya, jangan sampai sikap orang lain memperdayai tekad kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita terperdaya itu berarti kita rugi. Ya, sebab hubungan iman kepada Allah itu bersifat sangat personal, sangat pribadi. Dan karena itu kita sendiri yang akan menanggung dampak kedekatan kepada Tuhan maupun kejauhan kita dengan Allah. Jadi yang merasakan dampak jauh dekatnya kita dengan Allah bukan orang lain, kita sendiri. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan dampaknya. Kalau menjauh dari Allah, kita mendapatkan dampaknya. Kalau misalnya perempuan Kanaan itu mundur oleh perkataan atau sikap para murid tadi, mundur ya. Ini gila nih orang nih. Saya pikir yang ada di sekitar Yesus murid-muridnya baik, ternyata jahat sekali. Kalau ia mundur oleh perkataan atau sikap para murid-murid itu, maka ia sendiri akan mengalami kerugian. Anaknya tidak dapat disembuhkan. Tapi saya harus mencatat, ini bukan excuse untuk mereka yang disebut tokoh atau pimpinan gereja seperti aktivis, penatua, pendeta seperti saya. Ini bukan excuse. Mereka ini para penatua, aktivis, pendeta seperti saya, seperti pendeta Tika ini harus menjaga diri agar jangan jadi sandungan. Tentu saja. Mereka harus menjaga sikap. Kita harus menjaga sikap layaknya murid-murid, layaknya seorang pelayan Tuhan. Kita harus menjaga perkataan dan sikap kita agar iman umat tidak terguncang oleh sikap dan perkataan kita. Tetapi kepada kita semua, saya mau mengatakan, andaikan mereka itu pendeta, penatua, aktivis tidak mampu menjaga kata-katanya, tak mampu menjaga sikapnya, jangan pedulikan. Jangan biarkan perkataan mereka, jangan biarkan sikap mereka memperdayamu. Tetaplah pandang kepada Kristus. Baik, dari ayat 23 ini saya kira yang menarik adalah apa yang Bapak sampaikan tadi terakhir, bahwa ini tidak boleh menjadi excuse bagi siapapun yang menyandang predikat sebagai orang-orang dekat Tuhan. Katakanlah itu penatua, aktivis gereja, bahkan pendeta sekaligus, sekalipun menjadi orang-orang yang menghalangi orang datang kepada Tuhan. Karena seharusnya ya Pak, bukankah seorang murid membawa orang mengenal Tuhan, membawa orang mendekat Tuhan? Tapi para murid justru, saya baca ulang karena saya tertarik sekali dengan ini. Ayat 23 dikatakan, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Malahan merasa terganggu pada orang yang datang pada Tuhan. Ya, ini artinya yang semacam ini juga bisa ada. Saya bilang tadi kan, karena itu ini bukan excuse. Ya, pendeta seperti saya, seperti pendeta Tika, para penatua, para aktivis gereja harus betul-betul menjaga sikapnya, menjaga perkataannya, karena bagaimanapun kita mengatakan kita sama saja, sama-sama umat juga, sama-sama manusia punya kelemahan, betul. Tetapi ada cukup banyak orang, ada cukup banyak umat yang menempatkan penatua, yang menempatkan pendeta, yang menempatkan aktivis itu dalam posisi yang lebih tinggi, sebagai contoh, dan itu menurut saya sah saja mereka punya harapan seperti itu. Karena itu kita harus menjaga diri. Tetapi sekali lagi nih kepada umat, kalau orang seperti saya ini, kami ini nggak bisa menjaga sikap, perkataan kami kasar, sikap kami tidak baik kepada Anda, jangan biarkan perkataan kami yang buruk, jangan biarkan sikap kami yang buruk itu menghalangi Anda untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan, Anda rugi. Biarkanlah orang-orang seperti kami, kalau memang perkataan kami tidak baik, yang menanggung akibatnya kami sendiri. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari sikap para pelayan gereja, sikap para aktivis gereja yang mungkin menurutmu tidak sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan citra yang sudah engkau bayangkan tentang seorang aktivis, seorang penatua, seorang pendeta. Tapi sekali lagi harus diulang ini, para pendeta,
para penatua, bersikaplah layaknya pelayan. Bersikaplah layaknya murid Tuhan, supaya engkau jangan jadi sandungan kepada umat. Sebab kalau mereka tersandung, engkau ikut menanggungnya. Mengapa? Karena engkaulah yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, lebih baik kata Tuhan, ambil batu bilangan lempar ke laut. Ya, jadi tempatkan diri pada posisi supaya kita tetap semakin dekat kepada Allah. Kita jangan goyah. Baik, saya ingat tadi Bapak mengatakan bahwa iman ini personal. Jadi ini tentu mau mengingatkan saya dan para sahabat kita sekalian bahwa dalam mengikut Tuhan, patokan kita bukan orang lain. Kita mesti bertekad kuat, berfokus pada Tuhan bahwa kita mau menjalani hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jangan menjadikan orang lain sebagai alasan untuk mundur. Yes. Kurang lebih seperti. Oke Pak, sudah 2 ayat yang kita ulik dari bahan kita di kali ini. Masih ada beberapa ayat lagi, namun kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Okay. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB yang baru saja bergabung, kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema Iman yang Teguh. Ini adalah segmen terakhir kita. Sahabat YKB masih tetap dapat berinteraksi melalui chatroom yang tersedia, baik mengajukan pertanyaan ataupun memberikan komentar. Saya ke Pak Pendeta. Oke. Bapak, di segmen terakhir ini saya ingin Bapak mengulik ada 3 ayat ya Pak ya, 26
23 sampai 26 saya akan bacakan kembali. Oke. Matius pasal 15 ayat 23 sampai 26. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Pak, di sini ada suasana yang bagi saya, kalau saya yang menghadapi situasi ini, entah sebagai penonton, saya mungkin menahan napas, mungkin saya akan melongo dan berpikir, kok Tuhan reaksinya seperti itu? Tega bener. Ayat 26 saya coba baca ulang ya Pak. Tuhan di sana mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seorang datang memohon, "Tuhan, tolong aku." Tapi tega bener bilang, gak patut. Bukan anak-anak, ini anjing. Gimana Pak? Ya, perasaan semacam itu menurut saya perasaan yang sebenarnya wajar saja muncul. Ya, ketika kita mendengarkan percakapan seperti ini tadi. Ada yang minta tolong, didiemin, lalu bukan untuk kamu, lalu dibilang anjing dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ketiga respons Tuhan ini, sebenarnya teks ini mau mengatakan kepada kita bahwa belajarlah memahami bahwa keteguhan atau iman yang teguh itu juga mengalami proses. Baik. Kita mengalami pematangan, keteguhan iman itu by proses, nggak sekonyong-konyong. Ada proses yang kita perlu lewat supaya sampai pada titik keteguhan itu. Baik. Bila kita membaca nas ini secara selewat saja memang, maka kita sekali lagi akan mendapatkan, bukan hanya pendeta Tika, semua orang akan mendapatkan kesan seolah-olah Tuhan Yesus ini tidak punya jiwa atau sikap belas kasih. Ia begitu angkuh. Ia begitu angkuh terhadap perempuan ini. Iya. Betul. Nah, itu juga yang tadi kenapa saya bertanya, Pak. Kok ada orang datang bertanya padanya dan Tuhan tidak patut memberikan hak anak-anak kepada anjing. Nah, untuk menghindari salah pengertian seperti yang tadi saya ungkapkan itu, Pak, maka saya ingin Bapak menjelaskan apa sebetulnya, mengapa jawaban Tuhan demikian. Mengapa ia bersikap seperti itu pada perempuan yang sudah memohon-mohon, "Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan." Ya, untuk itu saya kira akan menolong kalau kita mau, yang saya katakan tadi, menelusuri sikap yang diperlihatkan Tuhan. Pertama, sikapnya adalah diam saja, tidak menjawab. Coba dibaca ayat 23. Baik, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Diam, dimintai tolong, diam. Nah, sikap diam ini tidak boleh kita artikan sebagai ketidakpedulian. Tidak boleh kita artikan sebagai ketidakacuhan atau hal-hal yang sejenis. Sebaliknya, sikap diam Tuhan Yesus ini adalah cara Tuhan untuk memberi kesempatan kepada perempuan Kanaan ini, memberi kesempatan kepadanya untuk mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan secara tepat, tak terbawa oleh hal-hal lain yang tidak baik begitu. Sebab boleh jadi jangan-jangan perempuan Kanaan ini hanya terpengaruh oleh berita-berita yang ia dengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah orang yang punya kuasa, bisa menyembuhkan. Jadi tergiur oleh iklan. Jangan sampai ia datang kepada Tuhan, ia mengaku mengungkapkan imannya melalui sapaan Tuhan dan anak Daud, hanya didorong oleh atau lebih banyak dipengaruhi oleh iklan-iklan, pendengaran-pendengaran yang heboh tentang Yesus. Jangan-jangan ini juga sekadar gerakan emosional. Karena udah kepepet, anak sakit, apapun kita cobalah, itu gerakan emosional, gerakan emosi, karena apapun akan kita lakukan. Jangan-jangan permintaan ini tak disertai iman yang teguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan
perempuan Kanaan ini berhasil melewati respons diam Tuhan Yesus. Ia lolos. Ya. Ia melewati, sebutlah, ujian tahap awal. Ya. Ya, ia menunjukkan sikap yang sangat sungguh-sungguh dalam upayanya mendekati Tuhan. Ia tidak tersinggung, ia tidak marah, ia tidak mundur walaupun didiamin. Ya. Ya, saya nggak tahu kalau saya jadi perempuan itu apakah masih terus ya. Ya, I'm not sure. Ya, Ya. didiamin gitu loh. Baper, Pak. Udah mohon-mohon. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meningkatkan kualitas uji keteguhan iman ini. Ya, Yesus menolak dengan tegas. Tolong bacakan ayat 24. Ayat 24, setelah diam, Tuhan Yesus menjawab, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, di sini Tuhan Yesus menguji seberapa rendah hatikah perempuan Kanaan ini. Dengan perkataan lain, Tuhan hendak menyadarkan perempuan Kanaan ini akan ketidakberhakannya. Lu nggak berhak. Iya. Engkau tidak berhak sebenarnya untuk mendapatkan uluran tanganku, kata Tuhan. Ini karena engkau bukan bagian dari umat Allah. Engkau itu di luar pagar. Engkau tidak ada hubungan dengan apa yang sedang saya sediakan. Ini semua bukan untukmu. Engkau tak pantas mendapatkannya. Dan lagi-lagi perempuan Kanaan ini berhasil menunjukkan bukan saja keteguhan imannya, tetapi juga kerendahan hatinya. Kerendahan hati yang menakjubkan. Ia merespons dengan kembali memohon dan menyembah. Ayat 25 coba. Ayat 25 saya baca kembali. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bukan menjauh, bukan mundur, apa? Ia Mendekat. Wow. Ia mendekat Dan menyembah. Orang lain udah baper, Pak. Orang udah kabur. Udah Ia kabur. Perempuan Kanaan ini memperlihatkan imannya. Iya. Ia mendemonstrasikan pengakuannya kepada Yesus sebagai Tuhan dengan menyembah Yesus. Ia mendemonstrasikan imannya dengan cara yang menakjubkan. Iya. Meskipun sudah luar biasa ia menunjukkan keteguhan imannya, Tuhan Yesus belum berhenti juga. Kali ini dengan perkataan yang jauh lebih tajam. Coba ayat 26. 26 ya. Udah didiamin, udah. Nah sekarang ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah kalau saya, Pak, udahlah. Saya mundur aja deh. Yes, ini sebuah penghinaan yang luar biasa sebenarnya, yang memang ini penghinaan yang luar biasa, dan memang ini istilah atau kata-kata yang memang biasa dikatakan oleh masyarakat Yahudi kepada bangsa lain. Jadi Yesus sedang memperlihatkan bagaimana orang Yahudi biasanya memandang bangsa lain. Ya, untuk penjelasan ini supaya saya tidak terlalu mengambil banyak waktu, saudara-saudara bisa mendengarkan kembali khotbahnya Pendeta Albertus Pati Ya. di Kebaktian Online tanggal 16 Agustus. Ya. Boleh didengarkan lagi. Ia menjelaskan dengan lebih luas tentang motif itu. Baik. Ya. Tapi dari kitab suci, dari pembacaan kita ini, kita mengetahui bahwa ternyata perempuan Kanaan ini berhasil kembali melewati proses uji ini, proses menguji keteguhan iman, proses pematangan ini. Ya, ia menunjukkan bukan saja imannya yang teguh, ya, yang tak tergoncang oleh apapun, tetapi ia menunjukkan penguasaan diri yang sangat tinggi. Tolong lihat responnya ayat 27. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihatlah pendeta, keteguhan imannya dan pengendalian dirinya yang sangat tinggi. Perempuan Kanaan yang diremehkan oleh para murid, dianggap sebagai pengganggu, kan teriak-teriak, usir, disebut kafir. Ya. Justru berhasil menunjukkan keteguhan imannya dengan melewati ujian demi ujian, tahap demi tahap.
Imannya yang teguh mewujud melalui apa? Melalui kesabarannya, kerendahan hatinya yang menakjubkan, serta pengendalian dirinya yang sangat tinggi. Dan hasilnya, dia bukan saja mendapatkan yang ia mohonkan, yaitu kesembuhan bagi anaknya, anaknya, ya. tetapi juga pengagungan, pujian dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Justru di hadapan para murid yang sombong. Wow. Tuhan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Wow. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. sembuh. Ini saya kira sangat patut terus-menerus kita ingat, ya. Sangat penting kita ingat sebagai orang-orang percaya dalam proses kedekatan kita kepada Tuhan, ya. Sebab banyak sekali orang yang terlalu terburu-buru ingin mencapai pertumbuhan iman yang sempurna, ingin disebut, oh ini orang hebat, keteguhan imannya luar biasa, ya, sehingga akhirnya gampang juga kecewa, ya. Hal ini tercermin dalam cara pandang kita terhadap pengabulan Tuhan atas permohonan kita. Misalnya, ada banyak orang yang tidak sabar menanti jawaban-jawaban Tuhan atas apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan melalui Alkitab episode kali ini mengingatkan kita akan pentingnya proses pematangan menuju iman yang teguh. Ada proses pematangan hingga kita memiliki iman yang teguh, yang sanggup melewati aneka tantangan. Jadi dalam persoalan apapun, ya, apa tadi, kesabaran, kerendahan hatinya dan penguasaan diri, ia tetap melekat pada Kristus. Segala macam hal, penghinaan itu pasti sakit, tapi tidak menyurutkan, ya. Ia tetap teguh kepada Tuhan. Nah, sikap perempuan Kanaan inilah yang menurut saya pantas kita pelajari, bahwa ada proses. Dan kalau kita mau berproses, kita bukan hanya menerima yang kita mohonkan kepada Tuhan, tetapi dapat pujian dari Allah, pujian dari Tuhan sendiri. Begitu yang dapat saya jelaskan, Pendeta Tiga. Terima kasih Bapak Pendeta Arianus Larosa yang telah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini dan menjelaskan mengenai bagaimana beriman dengan teguh. Sahabat IKB GKI, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan kepada para sahabat sekalian sebagai pembelajaran yang dapat kita ambil dari Ngulik Alkitab kali ini. Pertama, beriman itu proses. Beriman itu bertumbuh. Ada proses yang ditempuh di dalam beriman. Ada tantangan-tantangan, ada ujian-ujian yang kalau kita akhirnya berhasil melewatinya, itu akan meneguhkan iman kita. Seperti tadi Bapak Pendeta katakan bahwa di dalam beriman ada tantangan-tantangan, maka jangan menyerah kalah terhadap tantangan. Bertahanlah, sebab proses yang kita jalani itu menentukan hasil. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Yang kedua, kesulitan, pergumulan, penderitaan hidup seharusnya menjadi momen kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi jangan membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi seharusnya membawa kita seperti perempuan Kanaan ini mendekat pada Tuhan. Tidak melemahkan, tetapi membuat kita semakin terdorong untuk mendekat kepada Tuhan. Menjadikan penderitaan hidup itu, kesulitan hidup itu sebagai sarana untuk bertumbuh. Bertumbuh secara karakter, bertumbuh secara iman. Menjadikan kita mampu melihat, semakin melihat dan melekat kepada Tuhan. Menyadari di tengah penderitaan, sesungguhnya kekuasaan dan kasih Allah itu selalu ada pada kita. Ketiga, fokus hanya pada Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak penilaian, terutama kita yang hidup di era digital, kita bisa melihat penilaian penghakiman terjadi di mana-mana. Kadang-kadang penilaian itu tidak tepat, maka jangan berikan perhatian terlalu banyak di sana. Jangan membawanya ke hati. Lihatlah yang penting, dengarkanlah yang penting seperti perempuan Kanaan ini.
Dia tidak terhalang oleh apa yang dikatakan oleh dan perlakuan para murid, tetapi dia terus mendekat pada Tuhan untuk menyampaikan apa yang dia perlukan. Keempat, jadilah murid sejati. Tadi sudah diberikan contoh bagaimana para murid memperlakukan perempuan Kanaan ini. Kita masing-masing memiliki peran dalam hidup ini. Apapun peran itu, jadikanlah itu sarana untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Melalui peran kita, entah sebagai penatua, pendeta, aktivis, sebagai ayah, ibu, apapun. Bawalah orang kepada Kristus melalui peran yang kita miliki. Jangan justru menghalau orang lain dari Kristus karena kehidupan atau perlakuan yang kita lakukan. Atau juga karena jabatan. Semua itu gunakanlah untuk merangkul orang lain sebagaimana Tuhan merangkul dan menyembuhkan orang lain. Jangan bertindak berbeda dari Tuhan atau melampaui Tuhan dengan menjadi hakim bagi orang lain. Kelima, ini juga diberikan contoh oleh perempuan Kanaan ini, sabar dan teguh. Tadi saya katakan dan Pak Pendeta katakan bahwa beriman adalah sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup. Dalam prosesnya ada tantangan-tantangan, bisa jadi terbersit, saya ingin menyerah. Kenapa? Tuhan diam kok, tidak menjawab. Tuhan seolah-olah jauh. Tetapi perempuan Kanaan ini mengajarkan kita, jangan pernah menyerah pun ketika kita merasa Tuhan hanya seolah-olah diam. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan, melihat kita, memperhatikan kesungguhan keteguhan hati kita. Keteguhan iman perempuan Kanaan ini membawanya pada, kalau saya umpamakan begini, dia mendapatkan kemenangan besar semacam jackpot. Bukan hanya anaknya sembuh, tapi di depan orang-orang yang menghinanya, menganggapnya tidak ada, Tuhan justru mengatakan, saya baca kembali ayat 28, Tuhan berkata, hai ibu, imanmu besar, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Harga dirinya dipulihkan, diteguhkan oleh Tuhan. 1-2 kata, perempuan Kanaan ini menang besar karena dia tetap teguh beriman kepada Tuhan. Sahabat YKB GKI, terima kasih telah selalu setia bersama dengan kami dalam setiap episode Ngulik Alkitab. Juga di episode ini, doa dan keyakinan saya kepada Tuhan bahwa Anda sekalian diberkati melalui Ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga kepada orang lain agar mereka pun boleh diteguhkan imannya melalui hal sederhana yang dapat dilakukan, membagikan Ngulik Alkitab ini kepada mereka. Kita akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, ada begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup ini yang dapat saja membuat kami berhenti mendekat padamu, bahkan lalu mundur dan menjauh darimu. Tolong kami ya Allah, berikan kami iman yang teguh seteguh iman perempuan Kanaan, yang tak undur oleh apapun, yang tak berhenti oleh kepahitan yang sedemikian pahit pun. Ia tetap terus mendekat pada Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan, sehingga dan pada ujungnya ia bukan saja mendapatkan yang ia mohonkan kepadamu, tapi mendapatkan pujian dari Tuhan. Beri kami iman seteguh iman perempuan Kanaan yang diremehkan, yang diabaikan, yang dihina ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.